kurikulum Merdeka dengan materi menelaah unsur intrinsik pada teks fiksi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk fase B kelas 4 SD. Di sini saya menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Allah pimpin doanya. Sebelum kita belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngambil absen dulu ya. Kalian Nisa, Hadir, Bu. Aura Rebeto, Hadir, Bu. Cynthia Regina, Hadir, Bu. Rahimia. Hadir, Bu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Ayo siapa yang mau mimpin untuk lagunya? Ayo Cynthia. Ayo berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ambil proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mengusung hasrat, terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi anak-anak ibu, pada kali ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik pada teks fiksi. Nah, sebelum itu, ada nggak dari anak-anak ibu yang pernah baca teks cerita? Pernah, Bu. Cerita apa aja itu contohnya? Cerita paling kundang, Bu. Paling kondang, yang lain? Kecil. Jadi anak-anak ibu udah banyak baca cerita ya? Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menelaah unsur intrinsik dalam teks fiksi. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu kita bakal belajar tentang unsur intrinsik pada teks fiksi. Sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak apa itu teks fiksi? Bu. Ya, Bu. Nah, kali ini kita bakal mengenal teks fiksi lebih dalam. Nah, teks fiksi sendiri merupakan cerita, rekaan atau karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, bukan kejadian nyata. Nah, adapun ciri-ciri dari teks fiksi itu yaitu merupakan khayalan dari pengarang. Kemudian teks fiksi itu memiliki alur cerita yang menarik. Kemudian bertujuan untuk menghibur pembaca, menggunakan bahasa yang komunikatif dan juga
Misalnya di sebuah cerita itu contohnya mengenai persahabatan, keberanian, kejujuran, ataupun kasih sayang. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu ada tokoh dan penokohan. Tahu anak ibu sama tokoh dan penokohan? Orang yang ada dalam cerita. Nah, benar. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat pada tokoh tersebut. Jadi, tokoh itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu merupakan tokoh yang paling banyak berada dalam cerita. Misalnya nih anak ibu baca cerita Kancil, terus tokoh yang paling banyak ada dalam cerita itu adalah si Kancil karena dia merupakan tokoh utama. Kemudian ada tokoh tambahan yaitu tokoh pendukung. Nah, untuk penokohan atau watak tokoh itu terbagi atas tiga. Yang pertama ada protagonis yaitu yang bersifat baik. Kemudian ada antagonis, itu adalah tokoh yang bersifat jahat, dan juga tritagonis. Tritagonis ini adalah penengah dari yang baik dan juga jahat. Nah, sudah paham anak ibu tentang tokoh dan penokohan? Sudah, Bu. Nah, yang ketiga itu ada alur. Alur ini merupakan jalan cerita atau urutan peristiwa dalam sebuah cerita dari awal sampai akhir. Nah, alur ini terbagi atas tiga juga. Yang pertama yaitu ada alur maju, itu bercerita dari waktu lampau sampai ke waktu sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang kedua ada alur mundur, yaitu cerita dari akhir cerita menuju ke awal cerita. Kemudian ada alur campur, di mana cerita ini berjalan maju tapi sesekali ia kembali ke masa lampau. Nah, selanjutnya ada yang keempat, unsur intrinsiknya yaitu latar. Nah, latar ini adalah keterangan tempat, waktu maupun suasana dalam cerita. Apakah anak-anak ibu tahu contoh dari latar tersebut? Malam dan pagi. Nah, ya di sana latar itu ada tiga ya, ada tempat, ada waktu, ada suasana. Tempat itu contohnya seperti apa? Di rumah. Nah, di rumah, di sekolah, di perpustakaan. Kalau waktu seperti Pagi pagi hari. hari, Siang hari. siang hari, malam hari. Kemudian suasananya seperti menyenangkan, menyeramkan, menegangkan. Nah, seperti itulah unsur dari latar. Nah, unsur yang terakhir yaitu ada amanat. Tahu anak ibu dengan amanat? Pesan. Benar. Amanat merupakan pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Contohnya dalam sebuah cerita itu kita harus menggunakan akal dengan bijak dan tidak boleh sombong. Nah, nampaknya anak ibu udah kurang semangat nih kali ini. Gimana kalau kita es breaking dulu? Mau, Bu. Ayo silakan berdiri semuanya. Jadi kita mau es breaking, tepuk semangat ya. Ibu instruksiin dulu ya. Ya, Bu. Jadi tepuk semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, semangat, semangat. Jadi kayak gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, semangat, semangat out, semangat, semangat out. Nah, jadi udah semangat kan? Ya, Bu. Tadi karena ibu udah jelasin materi dan anak-anak ibu sudah menyimak materi tadi tentang unsur intrinsik pada cerita. Kali ini anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 2 kelompok dan akan dibagikan LKPD. Ibu sebutin ya namanya untuk kelompok. Kelompok 1 itu Khairatul Nisa dengan Aura.
pohon ajaib penokohan. Si pohon ajaib ini mengajarkan kebaikan. Semangat. Tokohnya Joko. Joko, terus ada Bima kan? Bima, ada Bima dan Teddy Desa. Udah sampai mana? Susah apa gimana? Pintar ya. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian gitu. Kelompok 2, wah, udah sampai amanat nih. Ya, Bu. Capture ya kelompok 2. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah siapkan anak ibu mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, karena udah selesai, jadi sekarang anak-anak ibu bakal menampilkan hasil dari tugas yang telah kalian buat. Siapa kelompok berapa yang mau tampil? Kami, Bu. Kami, Bu. Nah, ya kepada kelompok 2, silakan tampil ke depan. Bacakan ceritanya ya dan juga hasil yang telah kalian buat. Kami, Bu. Jadi kami akan membacakan ceritanya ya, teman-teman. Ya. Jadi judulnya adalah Pohon Ajaib yang Mengajarkan Kebaikan. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang anak bernama Andi. Andi adalah anak yang ceria dan penuh kebaikan. Setiap hari setelah sekolah, ia suka bermain di hutan dekat rumahnya. Di tengah hutan ada sebuah pohon yang terkenal dengan keajaibannya. Meskipun pohon ajaib tidak berbicara lagi, Andi tahu bahwa kebaikan akan selalu ada dalam hatinya. Dan dia akan terus menebarkannya kepada orang lain. Dia berjanji untuk menjadi manusia yang baik dan berbagi kebaikan. Oke, jadi kami akan menerangkan tentang unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Yang pertama ada unsur intrinsiknya yaitu tema. Jadi tema dari cerita tersebut itu kebaikan. Yang kedua ada tokohnya terdiri dari Andi dan pohon ajaib. Yang ketiga ada penokohan pohon ajaib mengajarkan yang baik. Yang keempat ada unsur alur, yaitu alurnya di sini itu alur madu. Yang kelima ada unsur latar, di mana latarnya itu ada latar hutan. Dan yang terakhir ada unsur amanat, di mana amanat atau pesannya itu kita harus melakukan kebaikan dan menyebarkannya kepada orang lain. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Ayo beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan duduk. Ya, Bu. Nah, tadi kan itu kelompok 2 sudah memberikan hasil kerja yang telah mereka lakukan. Dan jawabannya semuanya benar. Nah, jadi kan anak ibu udah mengerjakan nih tugas yang telah diberikan. Jadi anak ibu sudah paham kan tentang unsur intrinsik pada teks fiksi tersebut? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, kepada Lisa. Dari Bu, unsur teks instruksi itu ada 5, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan amanat, Bu. Nah, pintar Lisa. Jadi benar ya yang dibilang temannya itu